Halo Mbak, jumpa lagi Halo Mas bersama Josa. saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mbak? Oh, oh Ah, gini loh Mas. Kan boleh. aku kemarin nikah sama orang sini. Siap. Nah terus karena tak tanyain dari yang sudah pernah nikah atau apa itu kan ada yang pokoknya nggak mau ngasih informasi gitu loh. Terus akhirnya kan aku setelah nikah itu proses ngeplay visanya sendiri sama suami ke imigrasi. Pinter. Terus? Nah terus tanggal 5 terus kan ngisi formulir itu toh Mas, yang Mm-mm. ngasih berkas semuanya juga yang sama itunya Mm. semuanya Mm-mm. fotokopi itu, terus sama imigrasi dikasih kertas kecil katanya nanti kalau mau dipanggil dikirim lewat email. Terus Oh. kemarin ada surat datang dari imigrasi tuh. Mm-mm. Nah terus aku kan lihat-lihat YouTube, terus nemu YouTube sampean, terus tak ikut kafe, terus tak nanya sampean solusinya itu lo gimana Mas. Aku iki kadang koyo ngruwet bingung. Lenggane enggak minta tolong orang juga, kadang orang-orang nggak ada yang mau diminta informasi. Bukan nggak ada yang bisa dimintain, tapi nggak ngerti Mbak. Padahal udah nikah sama orang sini loh Mas, tapi kayak pelit banget gitu, halah terus tak budal dewe ya gitu. Ya, kan gitu Mbak. Orang-orang kita yang di sini tuh kenapa kita itu gampang dipecah-pecah? Karena memang untuk memberikan hal yang baik buat temennya agar ikutan baik itu nggak mau. Iya loh Mas, makanya terus aku alhamdulillah badanku nemu YouTube-nya KJ Yuli terus sama punya Esamen itu. Terus Hmm. makanya tak lihat-lihat ya wes. Hari ini mumpung tahan tak telepon tanya. Oke, Siapa tahu dikasih solusi. pasti ada solusi buat sampean, buat siapa aja solusi itu selalu ada. Tinggal masalahnya oke atau tidak gitu aja. Oke, Ya, sekarang fokusnya sampean yang kurang apa? ini terus kan dikasih lembar yang kemarin amplop dari imigrasi itu loh Mas. Ya, terus sampean baca Terus kan kan? katanya, Heeh. terus sudah tak lihat, katanya ini aplikasi yang untuk visa dari ganti jadi dependen itu sebelum tanggal 25 bulan 1 2024 aku udah harus ke sana kan. Heeh. Kalau nggak ngirim berkasnya lewat email, aku disuruh datang sendiri ke konter 39 lantai 5 Wancai. Siap. Nah, itu kayak ada kertas yang di belakangnya itu tulisannya yang please following dokumen ini kan yang buat suamiku ya mungkin ya Mas ya. Heeh. Terus ada kertas lagi dari imigrasi itu 2 halaman, satu dua itu satu untuk aku kayak family backgroundnya, satu lagi family backgroundnya suami yang sponsor. Nah itu yang family background yang aku itu apa yang Kakak. tambahin yang dari berkas Indo itu ya Mas ya? Kakak. Oh cuma kakak Mas. Ya, kakak asli plus translate. Tapi kalau kakak asli bukannya yang warnanya putih tuh Mas, bukan fotokopi toh ini, bapakku ngirim berkas dari Indo. Makanya aku Ya, kadang bingung di translate oke. apa sekarang yang cuma kertas putih gitu Iya, katanya. yang hari ini, yang sekarang-sekarang ini dan beberapa yang baru itu memang kayak fotokopian tapi ada barcode-nya. Sampean lihat nggak ada barcode-nya nggak kakaknya sampean? Barcode-nya itu yang gimana Mas? Barcode Yang itu ada tahu nggak yang kotak-kotak itu loh. Itu namanya barcode. Sampean barcode aja nggak ngerti ya? Barcode. ya oh ada. Nah, itu namanya Yang barcode. ada terus bawah yang kepala dinasnya itu kan barcode itu. Nah, ada kotak-kotak itu barcode. Oke, sekarang sekarang aku ngerti. Siap. Untuk syarat sampean, ini yang harus sampean pahami ya. Sekali lagi sekalian ini di konten. Nggak apa-apa, aku ulang sampai 100 kali, Iya, Mas. sampai Makasih ya, 1000 Mas. kali pun akan tak ulang. Karena tidak semuanya orang tahu konten saya ya. Siapapun yang Iya. tahu, semoga bisa menginformasikan ke temennya. Jadi gini, syarat untuk sampean itu ya, yang pertama adalah KTP. KTP asli plus translatean. Itu yang harus Itu KTP Indo. Ya dengerin saya ngomong ya. Saya dengerin ngomong ya. Ini Indonesia ya. Ini semua Indonesia. Yang sampean kan orang Indonesia.
yang dibutuhkan itu KTP Indonesia terus ditranslate. Satu. Yang kedua, KK Indonesia asli plus translate. Yang ketiga, akte lahir sampean plus translate. Yang terakhir, kalau sampean sudah menikah, itu surat cerai sampean asli plus translate. Tapi kalau sampean belum menikah, yang pertama, surat izin menikah di Hong Kong oleh orang tua dan surat keterangan bahwa sampean belum pernah menikah dari kantor lurah. Bisa dipahami? Siap. Itu Siap. harusnya persyaratan buat sampean. Plus paspor plus Ini- KTP Hong Kong. Wis. Itu nek buat sampean. Nek buat suami sampean tak omongkan sekali lagi ya. Karena sekali lagi aku nggak ngerti, nanti sampean bisa memprediksi kurangku apa, itu sampean pasti ngerti ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau suami itu address proof. Ya kan? Setelah address proof, kemudian income proof. Nah, address proof itu bisa bayar listrik, bayar apa tagihan apa atau rekening banknya, itu kan address proof. Nah, kemudian income proof itu pendapatan dan penghasilan dia dari mana dan bagaimana. Yang ketiga, kalau bisa dilampirkan surat bebas hutang. Iki aku gak ngerti bosok Kantonis sih. Itu kantornya ada di Simsacoy. Itu bebas hutang. Paspor Hong Kong sama KTP Hong Kong itu kalau dari suami. Kalau dia tidak ada income proof, minimal statement, bank statement 3 bulan berturut-turut. Bisa dipahami? Iya. Itu kalau yang laki-laki syaratnya. Yang orang Hong Kongnya. Wis. Sekarang apa yang nggak jelas lagi? Silakan ngomong ke saya. Terus berarti ini yang berkasku kan aku udah ada semua ya ini ya Mas ya. Kan aku belum menikah tapi nggak ada surat keterangan aku belum menikahnya Mas dari Indo, cuma ke surat keterangan waktu itu bapakku minta ke kepala desa ngasih tahu kalau ngizinin aku nikah di sini, tanda tangan sama stempel dari desa waktu itu. Ada surat keterangan belum menikah. Ada. Itu surat izin ya, surat izin. Surat izin, kalau belum menikahnya nggak ada Mas. Ya sudah. Tapi KTP, kakak, apaku semuanya belum menikah, ada di sini. Ya wis nggak apa-apa. Ya sekarang. Bisa ya Mas. Nah bisa. Langsung kurang tadi apa? Translate apa? Apalagi? Translate di mana tuh Mas? Kok orang-orang tak tanya? Apa Oke. itu ya? Gini, kalau translate dengan saya harganya jauh lebih murah. Tapi kalau sampean ingin mendadak, ada di Sungwan, satu lembarnya 1.600 sekian. Saya bisa anterin. Saya juga bisa kasih alamatnya kalau sampean mau berangkat sendiri. Satu lembarnya berapa Mas? 1.600. Sampean bayar. 1.600. Sampean bayar sendiri ke sana kalau butuhnya cepat. Tapi kalau melalui saya ya sekitar seminggu atau 2 minggu. Nek sampean 25 kan sekarang tanggal berapa? Seminggu wisan, wis gak nutut. Iya, udah nggak nutut, makanya itu kok di sini tuh padahal waktu itu masukinnya tanggal 5. Pendadak banget ngasih waktunya. Loh enggak, memang begitu. Tapi begitu 25 sampean nggak bisa menyelesaikan bukan berarti harga mati. Ya. Jadi apply sampean di cancel, sampean bisa apply lagi dengan melengkapi lagi, boleh, nggak masalah. Oh bukan berarti pasti nggak. Iya, jadi bukan berarti ditolak, tapi Terus ini suruh ada lagi ngelengkapi dulu. Ada lagi syaratnya kok lucu. Apa? yang di bagian yang belakang suami itu loh Mas. Apa? Kan suruh ngelapakin informasi, terus gajinya dia, tuh bank statement. Loh lah ya yang saya omongin tadi. Ya itu terus ada lagi suruh nulis aku sama suami gimana dan di mana pertama kali ketemu. Betul. Kapan mulai pacaran, terus harus tanda tangan. Itu berarti cuma kayak kita nulis di kertas kosong gitu Mas. Iya, Atau story gimana tuh? kronologi, story. Sekarang giliran saya ngomong ya. Story kronologi sampean kenal dengan dia dan harus dua-duanya hafal. Jangan sampai ceritanya beda. Ya. Yes, ya. Satu itu. Jadi apa yang ditulis sampean berdua harus tahu. Karena nanti sampean akan dipanggil untuk pas waktu mau keluarnya visa dependennya. Terus diinterview, ditanyain satu persatu. Cocok nggak ceritanya? Satu. Terus yang kedua,
biasanya supaya tidak ada lampiran itu, karena sampean nggak nyari saya, sampean jalan sendiri, akhirnya ya wes rodok buntu sithik ya. Nah, itu foto-foto kalian berdua. Foto nikah, foto Iya, di jalan-jalan. bawah ada lagi nih Mas. Nah, saya tahu, Mbak. Disuruh 20. Saya tahu Disuruh. lembaran di belakang itu, saya tahu walaupun nggak sampean kirim karena 23 pasang mempelai saya itu bantu ngurusinnya. Iya, Udah aku lihat YouTube sampai udah bukan 1-2, udah bukan 1-2 gitu aku loh. telat betul. Nggak apa-apa. Jadi itu ya, sampean harus cantumkan. Kalau saya ya, saya foto gak senonoh sama bojoku, tak foto di situ di atas ranjang kalau saya ya. Jadi yang nggak kelihatan pokoknya. Nah, biasanya pas kemarin disodorin sama imigrasi bagian fotonya ditutup. Karena banyak mengandung hal-hal yang seperti itu. Ya nggak apa-apa kan? Iya lah, ini disuruh ngeprint 20 foto, terus keluarga, terus keseharian antara aku sama suami. Nah. Harus ada lengkap sama informasi tanggal dan tempatnya foto itu. Nah, Katanya nggak boleh dibuat-buat, makanya dari awal ketemu sama lah, ya, saya udah siap itu, Mbak. Heeh. Oh, Saya sudah iya, siap wajar. karena fotonya di HP, kalau dicetak kan ada yang keluar kalendernya. Oh lah ya itu makanya untung kayak badanku. Nah, habis itu keluar. Cuman kan, Imigrasi. cuman aku ngeprintnya kemarin bukan fotonya. Saya bukan nyetak foto, tapi saya nyetak itunya apa namanya? Print WhatsApp. Jadi print di kertas yang ukurannya gede, gambar foto. Kemarin 20 lembar. Ya memang begitu. Itu syarat. Nggak salah. Ya sampean penuhi, tapi gak usah khawatir kalau belum bisa terpenuhi di tanggal 25, ya nggak apa-apa, nanti apply lagi. Malah Lengkapi gitu. semuanya dulu. Heeh, Lengkapi semuanya lagi dulu, submit lagi nggak apa-apa. siap. Artinya diproses Aku tak ulang. coba dulu ya Mas ya. Kenapa? Kalau ini berarti tak coba dulu ya, nggak nutut sampai 25. Ya terserah Jadi sampean. kalau nanti berkasku ada yang kurang lagi, dia bakal ngasih tahu lagi gitu loh Mas. Ini Bisa migrasi. jadi, ya kan? Bisa jadi ngasih tahu. Bisa jadi, ya kan? Sekali lagi langsung diinterview. Oh. Karena kita nggak bisa tebak, ya kan? Imigrasi selalu begitu. Dan itu tidak salah, dan itu prosedur yang harus memang kita ikuti. Ya karena sampean jalan sendiri, ya setengahnya kesandung-sandung gitu. Ya nggak apa-apa, saya nggak nyalain, ya nggak nyalain. Saya nggak akan ngomong, Anda nggak nonton konten saya, nggak kayak gitu, nggak. Karena saya tahu kalau yang kayak gini nih mesti kebeteng. Jadi wis melaku dhisik, baru kena masalah, baru golek. Nggak apa-apa, tenang saja. Iya, aku sewengi jan sampai nggak turu. Delok kontennya saman kafe karo kace Yuli pokoknya semuanya, terus makanya berarti aku kurang apa meneh. Iya, ya nggak apa-apa, ya Terus biasa itu. ternyata kayak yang kata orang-orang itu, aku ngerti katanya ada yang harus dari berkas Indonya itu mah. Terus tak lihat kemarin yang suratnya dari imigrasi itu yang mungkin yang family backgroundku, mungkin aku harus nyantumin semuanya itu. Ya kakak Soalnya kan kalau sudah sampean. Oh, iya, Terus sudah sampean translate belum? semuanya belum Mas. Nah, Aku itu. Jadi harus ditranslate semua. Lah iku enek petang lembar sampean translate 1600 ping 4 ya lempoh. Nek ambek aku papate kayak 2000 mari wis, cuman timing dan waktunya yang aku nggak bisa nyeleke. Kok nggak iso cepet sampean Mas? Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya aku bisa. Jadi pakai DHL paketannya. Ya cuman agak price-nya ya mudah-mudahan sih. Gini aja deh. Saya try the best ya. Saya mencoba yang terbaik ya. Soalnya ini sudah tanggal berapa ini? 6 tanggal 17. Nah, 17 ya. Dia nggak mungkin dikejar di 23. Nggak, aku nggak mau maksa. Nggak bisa saya kalau aku hitungannya biasanya maksimal 2 minggu. Kalau translate-nya nggak rame itu 2 hari selesai. Paketannya DHL itu 2 hari, 4 hari. Ya, 4 hari, tapi kan sekarang udah 17. Kalau saya masuk hari ini itu 4 hari ya. 18, 19, habis 19 nanti Sabtu, keterak Sabtu Minggu. Nah, itu nggak kena. Ya kan? Kena Sabtu Minggu. Nanti bisa kalau kirimnya Sabtu
Karena DHL Sabtu Minggu jalan, no. Saya pernah ngirim Sabtu Minggu jalan. Senin itu mereka baru antar. Bisa jadi. Cuman ya ngomopres banget loh ya. Aku nggak kepengen disalah, terserah sampean lah. Aku nggak berani janji. Tapi kalau sampean tanggal 30, 31 itu wanita Soalnya aku. ini kata suami juga, dia kan liburnya mungkin sebelum tanggal 25 itu minggu-minggu ini atau minggu pertama waktunya ini biar nuntut ini. Terus makanya itu aku suruh cari-cari, sekarang tahan. Enggak, Tapi sampean kan nanti tak kirimin ya. Tak kirimin yang di Sungwan. Per lembarnya 1.600, terserah sampean sih. Terserah Sungguhan, sampean. Mas. Berarti daerah itu apa, kantor apa Mas? Sampean bisa keluar Sekarang apa buka enggak? toko Kalau ya? bisa keluar langsung tak anterin juga bisa. Aku Itu langsung jadi tapi Mas. biasanya dia 3 hari, 2 hari. Bisa ngomong sendiri sampean. Oh, gitu. Kemarin aku nganterin anak ya. Aku nganterin anak. Iya. Dia ngomong sama aku tanggal 9, tanggal 9 dia ngomong persis kayak sampean ini. Sampean ini kan Rebu. Dia ngomong aku Selasa. Tapi Jumat udah selesai. Berarti cepet tuh sama. Ya, aku kemarin satu anak tak anterin langsung. Tak anterin ke mana? Saya anterin ke Sungwannya. Ini kalau sama aku sekian, ya. Kalau di sini sekian. Kalau aku 2 minggu. 1 minggu terlalu nyelekek, aku nggak bisa. Akhirnya dia karena cuma 1 lembar. Terus ngomong, "Mas, 1 lembar." Cuma 1 lembar, Mas. Iya, dia Cuma cuman mau nikah tok dulu. Oh, nikah tok dulu. Nah baru nanti kan apply dependennya itu kan setelah nikah, dan itu kan masih ada waktu. Nikahnya dia kan bulan Maret. Nah baru dia pakai solusi aku, translate-nya. Nah kalau sampean awal-awal sebelum submit sampean translate ke saya ya bisa komplit semua, beres. Background keluarga, family background itu punya sampean yang asli itu dia pingin yang translatean sebenarnya. Oh, dari imigrasi ya, Mas? Iya, harus ditranslate, kan dia nggak paham, Mbak. Bahasa Indonesia. Makanya tuh kok batinku nggak ada syarat aku harus ngasih berkas Indo, tapi kan ini family background, kalau cuma tak tulis berdasarkan anuku nggak ada buktinya kan juga nggak mungkin. Mana mungkin sekalian ngasih itu mungkin dokumen. Iya, translate. Sudah ngasih yang asli, kasih translate. Harus asli, Mbak. Itu enggak mau. Terus makanya kemarin juga aku habis itu ngurus yang di KJRI kutipan nikah juga udah alhamdulillah jadi, yang belum ini visa deg-degan. Terus nanti kalau habis ini tuh masih ada proses lagi, Mas? Ya sudah, ya dependent interview sama. Makanya kan tadi cerita kronologis tadi yang di cross check sama dia. Kadang takut kalau kontrak gitu mungkin yo. Kenapa? Takut kalau kayak biasanya palsu gitu ya, Mas. Iya, itu kan ya sekali lagi, Mbak, ini prosedur ya. Kita jangan berpikir yang macam-macam, ya kan? Mereka boleh berpikir macam-macam sama kita, kan dia menentukan visa gitu loh. Jadi inilah yang kadang-kadang ya kan kita juga harus pahami dan sadari ya. Ini negaranya Hong Kong, bukan negara kita. Tapi so far so good sampai detik ini, alhamdulillah gitu loh teman-teman yang sudah menikah ya kan, yang datang ya alhamdulillah. Saya sudah sangat senang sekali kalau mereka sudah bisa menikah, mereka dapat KTP, mereka bekerja, ya aku seneng gitu loh, Mbak. Kalau saya sih orang lain bahagia, aku sangat bahagia, apa meneh aku iso bantu. Malah Begitu. Gak masalah itu, nggak usah khawatir. Samen kejar itu, kalau samen nanti butuh translate tak anterin atau tak kasih alamatnya, saya masih punya. Samen mau datang sendiri, telepon sendiri ya monggo. Nek samen sibuk karo majikan ya wis, piye ceritane terserah, karena harus dirinya sendiri. Nggak mungkin orang lain. Aku takutnya kalau orang lain aku ditanyain, "Anda siapa?" Tapi kemarin kelihatannya ketika aku datang ke sana kok nggak ditanyain, aku yang nyodorin. Aku langsung nganterin anaknya. Aku nganterin anaknya sendiri karena aku takutnya kan regone larang, iku diarani aku sing ngentol.
Aku kan ndak mau, makanya tak ajak sendiri anaknya. Dan kebetulan mau jalan sama aku. Gitu, ya Ayo, alhamdulillah. Ya kok ya aku alhamdulillah. telat tuh iki. Alhamdulillah mbaknya baik. Ya aku dikei ngono lho, dijak ngopi, ya aku dikei. Yo kan seneng aku, Mbak. Baik ya. Tapi ya wis padha ae pas timbang ora ana sing bantu. Nah, makanya kalau sampean mau, aku ada nanti tak kirimin ke sampean. Nek sampean mau nyoba sendiri monggo. Aku nggak ada masalah. Nek njaluk tolong aku kapan waktunya keluar ya kita janjian ayo. Karena tinggal 25. Sampean nelpon aku udah 17. Kemarin dia hari Selasa datang sama aku. Hari Selasa datang, hari Jumat dokumennya jadi. Kalau sampean mau, Langsung cepet. ya kalau sampean Itu mau dikirim ke alamat rumah gitu, Mas. enggak, ini kita yang ngambil Hongkong, Oh, kita yang ngambil. Hongkong. Nek sampean translate sama aku, sampean ngasih aku PDF, aku translatein, translate datang ke rumahku, aku nganterin ke sampean, jadi sampean nggak kemana-mana. Itu kalau aku. Kalau aku translate di Indonesia soalnya. Kalau kena translate Hongkong, tak pikir kemarin 600 sampai 800. Ternyata 800 sampai 1600. Goblok aku mikir. Aku ngomong sama Mbak, kasih aku 2000 wis mari kabeh iki, Mbak. Aku bilang. Walah. Nek nang Hongkong cuma oleh siji, nek nang Indonesia oleh papat. Lah iya. Gitu. Ini aku yang kutipan akta lahir ini ada tulisan bawahnya Inggris, ini perlu ditranslate lagi nggak ini, Mas? Nggak usah ya. Kalau saya, Yang ada Inggrisnya. kalau saya Heeh. semua tak translate, Mbak. Kalau saya loh ya, kalau saya nggak mau semuanya nggak ada sama. Jadi saya juga harus menerjemahkan ke orang Hongkong di mana bahwa walaupun ini akta lahir apa semuanya, walaupun di situ sudah tertera bahasa Inggrisnya, tapi saya juga punya salinan. Saya begitu. Proses saya nikah dulu juga begitu. Malah saya nikahnya 2 kali, Mbak. Sebelum apply dependent saya nikah di Hongkong dulu, kemudian saya nikah di Indonesia dulu, baru apply dependent. Makanya cepat keluarnya. 40 hari. Dan saya sudah memahami syarat-syarat dan aturannya, makanya saya membantu teman-teman semuanya. Karena saya pernah Itu jalani nanti sendiri. kalau interview juga ditanyain yang sama kontrak sama majikannya nggak, Mas? Kita Nah, jawabnya Ini depend ada on, Mbak. Ini referensi. saya kasih tahu sampean juga depend on officer. Kalau saya dulu ditanyainnya dikit-dikit. Tapi ada teman juga yang ditanyain kamu ketemu di mana, kamu ngapain, kamu sama siapa. Ada yang interview itu nggak ditanyain sama sekali. Oh, terus. Ya nggak apa-apa. Makanya kan saya tadi bilang depend on officer, tergantung dari petugasnya. Oh, tergantung Ya, intinya apa yang sudah sampean tulis, sampean berdua harus inget-inget. Jadi jangan yang nulis bojone tok terus sampean ndak ngerti. Nanti nek sing ditakoki sampean, malah sing rada ekstrim lagi, dipisahin di 2 tempat ditanyain satu-satu. Kalau ada terlihat kejanggalan. Bisa dipahami nggak? Iya, nggih. Depend on officer. Jadi sampean nggak perlu panik, nggak perlu takut. Ya udah, Hongkong itu nggak seserem apa yang sampean bayangkan. Karena iya, makanya katanya suamiku juga temennya kan nikah tapi bukan sama orang Indonesia, sama orang luar juga gitu loh, Mas. Terus ngajuin gitu juga katanya tiba-tiba jam 4 pagi didatengin petugas imigrasi gitu, dipisah, satu di ruang tamu, satu di kamar, tanyain takutnya kan nikah kontrak gitu. Nah, bener. Makanya katanya bukan cuma sama orang Indonesia. Nah, tapi nggak tahu prosesnya dia, makanya tuh bingung aku juga. Enggak apa-apa. Ya itu informasi, tapi ketika saya juga pernah sebelum menikah, saya juga mengumpulkan informasi kayak sampean begini, tapi sebelum saya apply, saya sama istri sudah komunikasi, nanti begini. Tetapi pada saat setelah menikah, kami tidak didatangi. Karena kami sewa rumah, di mana rumah itu ada CCTV.
ya. Di rumah itu ada CCTV, sehingga kalau imigrasi mau ngecek, lihat dulu cek CCTV-nya. Kalau di CCTV-nya apakah benar ada orang ini sering mondar-mandir sama ini pasangannya. Kalau jawabannya iya, ya wis, bener. Oh lah iya. Nggak Enak ya Mas ya. nggak sampai masuk ke rumah, nggak sampai naik ke atas. Lah bisa jadi teman-temannya sampean atau siapapun, saya nggak cuman dengar cuman 1 orang, 3 orang, 4 orang, teman-teman kita Indonesia juga yang sama orang Hong Kong itu didatengin juga sampai ke rumahnya, diliatin. Ada nggak satu kamar nggak gitu kan, beneran ini nikah apa enggak. Ada, makanya kita juga ngumpulin cerita itu. Tapi sekali lagi imigrasi itu punya penilaian dan pertimbangan sendiri yang tidak dipublish. Iya. Dia mau investigasi model apapun dan bagaimanapun. Tapi ada peluang juga bakal kayak ditolak gitu nggak bisa nih Mas? Ada. Apa kalau sampai Bisa. Yang kalau kayak gimana itu kasusnya Mas? Nah, kalau yang berkas gitu. Kalau yang laki-laki punya utang banyak dan ekonominya nggak cukup. Contohnya ya, ini yang lebih sederhana lagi. Contohnya, kemarin ada satu teman yang laporan ke saya ditolak karena begini, suaminya punya hutang, ya. Kemudian cicilan per bulannya itu 9.000 Hong Kong dolar. Terus dia kerja, gajinya 18.000 Hong Kong dolar. Otomatis gajinya dipotong sama hutangnya kan 9.000, sisanya tinggal 9.000. Nah, itu dianggap tidak cukup gitu, untuk mereka hidup berdua. Nah, makanya hutangnya harus dilunasi dulu. Makanya Hong Kong ini nggak main-main loh sama hutang. Anak-anak ini main-main hutang dan main-main nggak bayar, ini bahaya loh. Pikirannya dia hutang, habis hutang terus kabur Indonesia, nggak ditagih, ya kan. Habis itu di Indonesia ya nerima duit, umurnya berapa sih duit? 2 tahun, 3 tahun, habis 4 tahun, bingung mau balik lagi, ada catatan hutang, piye jal. Tapi ini tak ceritain kalau suamiku ya ini Mas, kira-kira lolos enggak ya? Saya nggak bisa kan, Mbak. Saya jangan disuruh jadi dukun, ya. Sampai make sure saja, pastikan kamu punya hutang nggak, gitu loh. Kalau kamu nggak, aku nggak ada, suami juga nggak ada. Tapi suami itu kan anak tunggal ya Mas ya. Saya sama suami kan tua anakku 3 tahun. Suami 2001, aku 98. Terus dia itu anak tunggal, terus gaji dia dikerja di kayak dapur gitu, gajinya udah netep, udah di kantor itu, nggak ada utang, nggak ada apa. Tapi ibu bapaknya sayang, jadi dia tinggal sama ibu bapaknya, semua biaya itu bapaknya yang nanggung. Kalau kayak gitu kira-kira apa kayak bakal nganu juga bisa nggak ya Mas ya? Gini loh Mbak, ya optimis aja bisa, wis. Ya. Soalnya kata bapaknya juga suruh nambahin, sama dia itu nggak tahu kalau sama bapaknya dibikinin asuransi 2, makanya sama bapaknya suruh nambahin, takut dia kan masih muda atau apa, nanti takut kurang atau apa, jadi semuanya, tapi setiap bulan apa itu yang bayar bapaknya. Terus gimana tuh kalau gitu Mas? Itu Gini. Itu kan namanya support system, Mbak. Oh bisa ya Mas? Support system. Itu namanya support system. Artinya dia itu disupport sama bapaknya, ibunya, nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan kalau dia anak semata wayang, disayang, nanti ketika sampean tinggal di sana, ya nek bapak mertua sampean, ibu mertua sampean juga sayang sama sampean, itu alhamdulillah. Tapi nek gak sayang, dengerin aku ngomong. Nek gak sayang, yo sampean siap-siap menderita batin, ngono lho, ngerti nggak? Ya. Karena bagaimanapun rumah tangga harusnya sudah keluar sendiri, bertempat tinggal sendiri, ya mugo-mugo bapak ibu walaupun sayang ya wis lah kowe wis duwe bojo gitu kan. Dan ojo sampai nanti ketika sampean tinggal di sana akhirnya sampean jadi babunya mereka. Nah itu persoalan juga. Jadi kalau sampean tanyanya ke saya, ngerembetnya ke situ. Tapi sekali lagi optimis saja. Ya, selesaikan semua syarat-syaratnya yang dibutuhkan, terus optimis. Siap. Jangan ada pikiran yang negatif. Nah, berdasarkan pengalaman dan semuanya yang saya sampaikan tadi, ya silahkan dipenuhi syaratnya dulu.
Dan kronologis cerita disampaikan, sampean harus paham, suami juga harus paham. Saya aja dulu sampai janjian sama istriku, kalau nanti di interview sama imigrasi jawabannya ketemu tanggal 23 Januari 2000 Bener-bener harus sama itu. 2016 kita ketemu di Starbucks Kaos WB di hari ulang tahunku. Pertama kali ketemunya di sana. Ben gak angel-angel ingin niteni kalau ditanya. Kita sudah siap. Bahkan hari ini kan bisa tak sampaikan lagi karena memang kita sangat ingat sekali. Kita ngingetin itu gitu kan. Kita bikin ceritanya bagaimana gitu loh. Padahal sebenarnya ketemunya pertama bukan di situ. Ketemu pertamanya ya di kerjaannya dia. Kan kayak gitu, dia kerja di waktu itu Gorek. Nah kita ketemu di sana omong-omongan ya wis. Jadi kayak gitu sih mbak, ya wis, jatuh cinta ya menikah. Saya nguber setahun, dia gak ngerespon bojoku. Wis mari setahun, aku wis mari oleh arek OS. Nah terus bubar karo arek OS, nah dia masuk. Lah piye wong aku wis kepingin mengakhir aku nggak pingin hidup ngene-ngene. Aku pingin yang bener, hidupku yang bener. Jadi gitu. Nah, gak apa-apa, yang penting optimis. Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang apapun. Konsultasi, ngobrol, tanya-tanya ke saya, tak angkat. Butuh dianterin translate yang cepat, ayo. Wis. Aman, Mbak. Gak masalah. Jadi ini nanti tak lihat dulu ya Mas yo. Ada waktu nggak sambil berkasku yang lain ini? Monggo. Terserah sampean, yang penting aku nggak nguber. Ya. Cuman kalau minta tolong jangan mendadak. Pesanku cuman itu, ya. Jangan mendadak. Karena takutnya saya lagi ada meeting, saya lagi Zoom, urusannya akeh kan. Nanti saya mengecewakan sampean kan aku nggak mau, karena saya nggak ingin ada dusta di antara kita, makanya saya ngomong di depan. Begitu Mbak. Oke? Oke. Makasih banyak ya Mas. Sehat selalu. Semangat, tak doain dipendene jebol wis lancar jaya. Oke? Amin. Matur suwun ya Mas. Sehat selalu. Matur sembah nuwun. Yo. Aman, enggak apa-apa. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menikah di Hong Kong sekali lagi kita bantu bagaimana supaya mereka kelar dan beres. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.